menjodohkan janda-janda di Indonesia dengan pemain bola yang punya bibit unggul dalam tanda kutip, itu bisa membuat genetic development itu lebih baik, dan kita kalau misalnya dimulai sekarang, 20 tahun lagi kita akan panen pemain bola yang bagus. Kita ngobrol-ngobrol di episode bersama saya Anissa Dasuki, Pung Purwanto, Gaib Maruto, dan hari ini bersama Ahmad Dhani. Bahas apa Mas Pung? Bahas soal reproduksi. Naturalisasi. Naturalisasi apa reproduksi? Reproduksi. Saya pengen nanya ke Mas Dhani, sebenarnya apa sih Mas Dhani, kenapa bisa nyambungin antara naturalisasi dengan reproduksi? Sebenarnya itu ide saya, bukan ide saya ya, itu sudah terjadi. Idenya siapa? Itu udah terjadi di China waktu itu, entah 15 tahun yang lalu saya udah dengar itu gitu. Bahwa di China itu udah digalakkan hal-hal seperti itu yang namanya genetic development. Genetic development. Karena mau nggak mau salah satu dalam usahanya untuk memperbaiki. Kalau di China itu semua bidang olahraga, di China semua bidang olahraga. Nah saya di sini spesifik di bidang sepak bola, ya tentunya menurut saya untuk memajukan persepak bolaan Indonesia, timnas dan lain-lain itu nggak bisa proyek 4 tahunan atau 8 tahunan, harus panjang gitu. Harus ada GBHN-nya, garis besar haluan olahraga. GBHO. Harus ada gitu. Jadi harus ada proyek jangka panjang. Makanya kemarin kalau bisa ada ketum PSSI yang bisa 10 tahun, 20 tahun itu lebih baik. Karena kalau diganti setiap 4 tahun tuh jadinya nggak bisa pakai program yang mungkin GBHN-nya tuh agak nggak terkonsolidasi antara ketum yang lama, ketum yang baru, ntar ada lagi ganti lagi gitu. Jadi menurut saya, atau mungkin ada biro khusus di pemerintah yang memang untuk dalam programnya untuk memperbaiki genetik ya dalam olahraga khususnya. Karena kan bukannya kita tidak percaya kepada genetik kita gitu. Sepak bola ini kan bukan olahraga kita gitu kan. Yeah. Itu kan mereka kan yang di luar negeri, yang di Jerman, Eropa, Brazil itu udah dari kita kan baru gitu. Nah, untuk mempercepat proses itu ya saya rasa ya harus ada genetic development itu, which is kalau di dunia sekular itu kan bisa dengan jual beli sperma. Tapi kalau di dunia Indonesia kan nggak bisa seperti itu. Itu pasti bertentangan dengan MUI, bertentangan dengan hal lain. Nah, genetic development yang bisa dilakukan oleh bangsa kita ya tentunya dengan biro jodoh tadi itu. Tapi seksis banget loh itu Mas Dhani. Ya, melanggengkan poligami, seksis banget itu. Memang poligami kan boleh gitu kan. Memang boleh gitu. Kecuali MUI melarang. Kecuali MUI melarang, poligami tidak boleh gitu. Jadi itu kan it's about value kan, value. Which is semua orang punya value-nya masing-masing. Ada value-nya orang begini, ada yang menganggap itu seksis, ada yang menganggap enggak, biasa aja gitu. Karena menurut saya menjodohkan janda-janda di Indonesia dengan pemain bola yang punya bibit unggul dalam tanda kutip, itu bisa membuat genetic development itu lebih baik, dan kita kalau misalnya dimulai sekarang, 20 tahun lagi kita akan panen pemain bola yang bagus. Dan itu Indonesian born. Mas, itu idenya keluar pada saat itu atau memang udah lama? Udah lama. Saya zamannya SBY. Saya bayangin kalau seandainya itu sudah dilakukan oleh pemerintahan SBY, sekarang kita ini panen. Saat ini sekarang mereka udah usia 20, 16, 17, udah jadi pemain hebat-hebat. Emang bisa dipastikankah kalau misalnya bapaknya jago bola, anaknya juga jago bola, kan nggak pasti juga. Kalau negara yang ambil alih ya, jadi kalau di China, pemerintahan China itu ketika lahir itu anak langsung punya negara. Kalau di sana mungkin punya partai komunis gitu ya, ada partai. Jadi itu anak langsung dipelihara negara, dibiayai negara, dilatih negara, dan memang tiba-tiba anaknya teriak, ini bukan passion saya, itu gimana? Kayaknya itu mungkin ya itu kan namanya margin error ya. Tapi margin error kan paling cuma 5%, nggak mungkin 50% margin error, nggak mungkin. Buktinya anak saya ya jago main bola juga karena bapaknya bisa main bola, jago main musik karena bapaknya main musik ya kan. Kalau playboy mungkin iyalah mungkin ya. Itu genetik, it's all about genetik. Jadi kalau pernah dulu kakaknya Maya Estianti dulu marah sama saya.
Dia bilang katanya, kamu tahu nggak, anak-anakmu tuh nakal di sekolah. Saya bilang kalau anak-anak saya nggak nakal, bukan anak saya. Pasti nakal, nggak mungkin nggak gitu. Itu genetik gitu loh. Tapi ide itu memungkinkan nggak di Indonesia? Kan yang bilang gini, Kalau ada dananya mungkin. andai pun Lionel Messi lahir di Indonesia, dia nggak akan jadi pemain bola. Bukan. Jadi kan ini kan nggak integrated. Kalau yang saya omongkan tadi kan integrated. Tidak hanya dijodohkan, tapi anaknya milik negara. Dilatih oleh negara. Tapi berarti jangan di idea of kawinnya dulu, nikahnya dulu, tapi sistemnya dulu dong dibangun, Mas Dhani. Pasti dong, yang saya omongkan kan integrated. Jadi tidak aja dinikahkan terus tinggal begitu saja. Udah ada kontraknya gitu loh, bahwa anak ini milik negara. Tapi kawin kontrak nggak boleh di agama, yo. Yang bilang kawin kontrak siapa? Enggak, kalau misalnya tadi udah ada kontraknya, anak langsung milik Enggak, negara. kontrak dengan kedua orang tua dong. Ya. Dealing dengan kedua orang tua, bahwa ini adalah anak negara, karena dibiayai oleh negara. Gitu. Oh, jadi masih panjang. Makanya begini, makanya waktu saya di DPR, saya bilang ini sesuatu yang revolusioner. Iya, Ya kan? Sesuatu yang revolusioner. Jadi sesuatu yang revolusioner ya pasti ya mind blowing dan lain-lain pasti udah. Tapi kan di luar negeri itu kan pembinaan olahraganya serius ya dari kecil. Yes. Artinya memang bukan hanya faktor genetik yang menentukan dia itu akan jadi atlet. Ya kalau di luar negeri kan, apa enggak. kalau di luar negeri kan genetiknya udah pada baik semua genetiknya. Gitu. Iya dong. Kita harus akuin itu. Kita harus Berarti akuin itu. di sini harus dimulai dari genetik dulu. Iya dong. Kalau jangka panjang ya, Iya. kita kan bicara jangka panjang. Kalau jangka pendek kan tadi naturalisasi kan, Iya. naturalisasi kan jangka pendek. Oke. Supaya masuk Piala Dunia sekarang ya itu naturalisasi. 70% Iya. naturalisasi, 30% orang lokal gitu kan. Itu kan jangka pendek. Nah yang saya bicarakan kan jangka panjang. Kalau jangka pendek oke lah, jangka pendek kalau misalnya nanti dari posisi 70-30 itu bisa membuat Indonesia masuk Piala Dunia, Ya. next-nya gimana? Oke, berarti Mas Dhani sudah menyerah dengan cita-cita memperbaiki tata kelola sepak bola. Justru saya malah memperbaiki tata kelola dong dengan punya ide, menyumbangkan sebuah ide yang namanya genetic development. Tata kelola ya tetap harus baik dong, tetap harus baik. Biro jodoh ini tanpa tata kelola yang baik juga amburadul juga gitu loh. Mas, memangnya kenapa dengan naturalisasi kita yang sekarang ini? Sampai ada ide-ide yang out of the box gitu. Makanya kalau naturalisasi yang sekarang ini kan program jangka pendek. Ya. Ya kan 4 tahun ke depan, 8 tahun ke depan. Yang saya bicarakan ini kalau misalnya udah ada biro jodoh ini, ada genetic development sehingga nanti ke depannya kan tidak perlu naturalisasi. Kan pertanyaannya kan sampai kapan naturalisasi ini akan betul. berlangsung. Oke, kalau pertanyaan saya kurang lebih sama Mas Gaib, tapi pertanyaannya ada apa dengan generasi Indonesia? Kenapa sampai harus impor Bapak gitu dari tempat lain. Emang kenapa masyarakat Indonesia blow on banget kah bolanya gitu? Bukan blow on, ya kan beda. Fisik gitu ya, fisik ya. Fisik kan memang kita harus akui. Tapi anak sekarang tinggi-tinggi gede-gede loh, nggak kayak saya. Itu kan tidak menjamin fisiknya kuat. Gede itu kan nggak menjamin fisiknya kuat gitu. Jadi kayak misalnya gini, ada orang kecil di Papua, tubuhnya kecil, tapi fisiknya lebih kuat daripada anak di Jawa yang 180 misalnya gitu loh. Itu yang perlu dipelajari kan gitu. Gede belum tentu kuat, belum tentu fisiknya kuat. Berarti ini akan ada kepala badan biro jodoh naturalisasi ya. Jadi kita harus siap nih ya. Ya. Atau Mas Dhani jadi kepala badan. Saya siap, saya benar. Tapi Mas itu kan usulannya kalau saya dengarkan videonya itu kan terakhir tuh. Mau ditutup baru Mas Dhani nyelonong tuh di belakang. Itu jangan-jangan pendapat pribadi atau Gerindra ini? Pribadi. Oh, pribadi. Oh, berarti Gerindra aja kaget kok. Gerindra aja kaget. Oh, Gerindra kaget. Kaget Gerindra juga. Habis itu Ada yang nyolek-nyolek, Mas? Ada. Apa sih lo ngomong apa sih lo gitu ada? sudah dijelaskan belum sama para pimpinan di Gerindra? Gak ada yang keberatan tuh. Oh. Bahkan saya kemarin bertemu dengan Bapak Kapolri ya. Jajarannya kan bintang 2, bintang 3 Iya. gitu ya. Yang mereka yang bintang 2, bintang 3, pasti bagus tuh usulannya Mas. Gitu kan. Harus begitu. Gitu. Tadi saya ditelepon sama salah satu Menpora. Saya sebut aja lah Akdiasa Daud. Tadi telepon saya. Setuju. Mas itu bagus itu Mas, memang begitu harusnya. Bekas Menpora loh ya. Oke. Gitu. Jadi di antara kritikan dan hujatan ada yang dukung juga ternyata. Iya, ada yang dukung. Dan orang-orang penting loh ya. Orang penting juga ya. Berarti Komnas Perempuan nggak tepat dalam hal ini ya.
Ya saya rasa Komnas Perempuan harus belajar lagi soal apa itu. Tapi pernyataannya itu loh Mas, yang seksis banget itu loh Mas, yang kemudian Enggak, memunculkan apa salahnya dengan seksis? si melanggengkan poligami itu Mas. Kalau misalnya Islam 3-4 Itu kan emang boleh. 2025 Mas Dani. Tapi kan emang boleh. Itu memang boleh. Seandainya Garuk nih. sekarang begini ya. Misalnya Zidane tiba-tiba jadi duda misalnya. Misalnya nih. Dan dia berkenan untuk mencari istri di Indonesia. Yang udah duda kakak. Kakak ya. Ricardo kakak udah duda. Iya, gara-gara istrinya cari. Iya istri, itu kan. iya. Nah, Kakak ini kakak aja. Kakak udah duda. kakak nih. misalnya duda. Saya pasang nih. Project pertama ini. Misalnya dari pertemuan saya dengan kakak misalnya. Ya. Sebagai kepala badan Biro Jodoh Naturalisasi. Naturalisasi Ya. dan Genetic Genetic Development. Genetic Oke. Development yang lebih Oke. keren. Mas Dani ketua ya. Ya. Saya wakilnya kalau gitu. Ya. Genetik Ilmiah. Badan Nasional Genetic Development. Keren banget. Ya kan? Nah, di situ misalnya saya terjadi deal dengan kakak. Kakak mau, ya kakak mau misalnya. Misalnya sampai dia mau masuk Islam, misal Oke. ya misalnya ya. Oke. Terus nanti milih gitu. Saya pasang Di kaca. saya pasang misalnya di Instagram saya. Heeh. Kakak mencari istri orang Orang Indonesia, Indonesia asli. asli, Ya. janda atau gadis gitu kan. Yang daftar pasti banyak. Nanti kakaknya milih gitu. Iya. Tapi emang Biro Jodoh, Jangan-jangan dia juga mau. Dia mau. tapi kan Biro Jodoh memang ada. Faktanya emang ada. Semisal kakak nih ya, Ya. mau. Terus anak saya Safia mau, saya jodohin. Kenapa enggak? Saya juga kepingin punya cucu jago main bola. Eh, Kenapa enggak? Why not? Ya kan? Tapi dipilih. Tapi emang faktanya Biro Jodoh memang ada. Iya, Ada memang. Biro Jodoh Memang, ada. memang. Ada. Maksud saya juga akan persuasi ke Safia, anak saya sekarang masih 14 tahun misalnya. Kamu tungguin aja nanti, misalnya kamu udah matang, udah siap, boleh nih sama kakak nih. Anaknya pasti jago main bola. Tiba-tiba anaknya, bukan passion saya. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tapi harus diatur ya. Nggak cuma Kamu mesti belajar genetik lebih banyak. Ilmu soal genetik. tapi mesti diatur ya sama negara ya. Nggak bisa dilepas gitu aja kan. Harus persetujuan presiden. Nggak bisa kalau nggak persetujuan presiden. Tadi Mas, Presiden harus oke. tadi namanya tadi apa? Kepala Badan. Kepala Badan Genetic Development. Development. Oke. Berarti nggak boleh diler gitu ya. Begitu Nggak lahir, boleh. harus Nggak langsung boleh. dikontrak oleh negara. Iya, harus kontrak negara. Dan itu harus menjadi agreement bersama. Jadi next Kalau presiden, terjadi error, Mas. nggak mungkin deh. Kayaknya ini kayak gini ya. Hal-hal ini tuh Kalau sudah, terjadi anomali. hal Ini kayak kan gini nih, kalau nih. ya itu namanya margin error kan. Margin Iya, error tuh nggak gimana? mungkin lebih dari 20%, paling besar 10%, rata-rata 5% yang namanya margin error itu. Gitu. Jadi ya wajar kalau ada margin error wajar. Tapi kan kita nggak bisa lihat 5%-nya, harus lihat yang 95% kesuksesannya dong, ya kan?